Yang ingin saya tanyakan, Habib, saat melakukan wudhu, ya wudhu, saat kita berwudhu hukumnya baca Bismillah. Artinya bisa itu wudhu di masjid, itu bisa wudhu di dalam kamar mandi. Kadang-kadang orang hukum di tempat yang sifatnya terbuka atau di dalam kamar mandi. Yang kedua, membunuh binatang. Ya misalkan yang mudah saja akan semut, kadang-kadang mengganggu di rumah. Atau binatang yang memang boleh dibunuh. Nah, ini kadang-kadang kita kan sering sekali ya khususnya semut. Kita kadang-kadang ya takut juga. Ini kalau dibersihkan ya pastinya mati dia. Ini khawatir saja, itu aja. Dua itu aja. Afwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada juga surat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat At-Taubah. Kita biasa menzikiri ayat 128, 129. Nah, apakah itu diawali Bismillahirrahmanirrahim juga atau tidak? Mendikiri ayat-ayat 128. Laqad Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaina. Anisun bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu kan di akhir surat At-Taubah itu apakah tetap diawali Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab atau langsung dulu ya? Soalnya sama pertanyaannya, besok kita buka lagi ya soalan. Ini masalah yang penting antum sebutkan tadi. Tadi barusan Al-Fakir mau menyebutkan itu emang ada masalah ya kawan. Hukum membaca bismillah ketika mau baca Quran. Baik. Di mazhab Syafi'i, bismillah itu wajib dibaca ketika Fatihah karena itu di salat ya, di salat. Karena memang bismillah itu ayat dari surat Al-Fatihah. Oke, ini Fatihah nih. Kalau di surat-surat yang lain, apakah bismillah itu ayat dari surat itu atau tidak, itu khilaf antara ulama. Nah, di mazhab Syafi'i disunnahkan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau membaca Al-Quran. Mau baca awal surat, bismillah. Di tengah surat, baca bismillah dulu. Mau baca akhir surat, baca bismillah dulu. Untuk memulainya itu. Hanya saja pembahasan panjang lebar dibahas di surah At-Taubah. Oke. Di surah At-Taubah, ikhwan, bara'atu minallah. Mulai dengan bara'ah. Itu begini. Memang nggak ada bismillahnya di surat At-Taubah, di awal suratnya itu ya. Hukumnya apa? Ada khilaf antara Ibn Hajar sama Romli. Oh ya. Dua imam ini di mazhab Syafi'i adalah simbol utama untuk ulama mutaakhirin. Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dan Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli. Pendapatnya Ibn Hajar, naam, bismillahirrahmanirrahim untuk di awal surat Taubah haram kau baca. Sedangkan Imam Romli, beliau bilang enggak haram, hanya makruh kau baca. Ini di awal surat nih, di awal surat. Pas mau baca baro'ah itu. Ibn Hajar bilang haram kau baca, enggak boleh baca. Kau baca jadi dosa. Maksud haram tadi, di antara contoh yang haram nantinya ya. Kayak tadi tuh yang kita bahas tadi. Kata Imam Romli, enggak haram, itu hanya makruh saja. Tapi emang ini bismillah enggak ada di awal surat At-Taubah itu hukumnya. Kalau di tengah-tengah surah At-Taubah seperti yang tadi, hukumnya apa begini? Ibn Hajar berpendapat itu hukumnya makruh. Sedangkan Romli berpendapat itu hukumnya sunnah, seperti ayat-ayat yang lain. Jadi ringkasnya, menurut Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, membaca bismillah di awal surat At-Taubah hukumnya haram. Dan di tengah-tengah surat At-Taubah hukumnya makruh. Sedangkan Imam Romli bilang, lebih turun lah. Baca bismillah di awal surat At-Taubah hukumnya makruh. Di tengah-tengah Taubah hukumnya sunnah seperti ayat-ayat dan surat yang lain. Nah begitu. Kedua pendapat ini yang mana yang kuat? Nah begini, dalam mazhab Syafi'i ikhwan, itu kan ada beberapa kaidah-kaidah. Bila mana ada khilaf siapa yang didahulukan. Tapi untuk dua orang ini, Ahmad bin Hajar dan juga Romli itu pendapatnya sama.
sama kuatnya. Terserah, berarti kita milih yang mana. Mayoritas ulama di Nusantara kita, mereka kebanyakan milih Imam Romli. Tadi pendapatnya apa? Awal taubah makruh dan tengahnya sunnah. Kalau di Hijaz sana, di Hadramut juga mereka dan juga Hadramut mereka kebanyakan pakai pendapatnya Ibnu Hajar untuk Nusantara kita, dan Mesir dan juga Syam, para madhab Syafi'inya mereka pakai pendapat Imam Romli. Jadi kalau kita pakai pendapat Imam Romli, hukumnya kalau baca awal taubah hukumnya makruh, enggak haram, makruh aja. Di tengah-tengah surat taubah hukumnya sunnah seperti surat-surat yang lain. Nah, begitu mungkin. Jelas insyaallah. Ya khair. Tafadhol. Ada Habib. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, Habib, saat melakukan wudhu, ya wudhu, saat kita berwudhu hukumnya baca Bismillah. Artinya bisa itu wudhu di masjid, itu bisa wudhu di dalam kamar mandi. Kadang-kadang orang hukum di tempat yang sifatnya terbuka atau di dalam kamar mandi. Yang kedua, membunuh binatang. Ya misalkan yang mudah saja, akan semut, kadang-kadang mengganggu di rumah, atau binatang yang memang boleh dibunuh. Nah, ini kadang-kadang kita kan sering sekali ya khususnya semut, kita kadang-kadang ya takut juga. Ini kalau dibersihkan ya pastinya mati dia. Ini khawatir saja, itu aja. Dua itu aja. Afwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamil Habib. Oke, Masya Allah, barakallah. Oke, dua perihal. Yang pertama masalah wudhu Habib. Nah juga ikhwan, wudhu ini hal yang dianggap penting oleh syariat. Jadi masuk dalam patokan tadi itu. Jadi untuk baca bismillah ketika wudhu hukumnya sunnah. Dan memang sunnah ikhwan. Nah itu kalau kita lihat beberapa kitab fikih yang membahas perihal sunnatul wudhu, mereka bahas nomor satu yang disunnahkan ketika wudhu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum cuci tangan, sebelum kumur, kupas basuh muka, semua ada zikirnya itu. Dan bagus kalau kita baca itu, indah. Ini orang kalau zikir, lagi wudhunya itu terlihat, dia akan terlindungi dengan dengan suatu cahaya. Dan jangan berbicara ketika wudhu katanya. Kalau engkau baca zikir-zikir bismillah, dan berzikir dan juga enggak berbicara ketika wudhu, senantiasa cahaya itu ada. Sampai kapan? Sampai batal wudhunya. Ya, terjaga dengan cahaya itu. Tapi kalau orang wudhunya nggak pakai zikir-zikiran, atau pas wudhu dia ngobrol, itu cahaya pecah, cahayanya itu. Cahayanya apa? Ada beberapa riwayat dalam perihal itu ikhwan. Jadi emang sunnah kita baca bismillah ketika wudhu. Oke. Ketika wudhu, di tempat wudhu silahkan baca bismillah kencang-kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tapi kalau wudhunya dalam kamar mandi, nah nomor satu, sebenarnya tidak layak katanya wudhu dalam kamar mandi. Nah, alangkah indahnya kalau wudhu di tempat wudhu. Makruhkah? Itu ada khilaf antar ulama. Tapi memang tidak layak. Kalau seandainya kita wudhu dalam kamar mandi, gimana nih? Baca bismillah enggak? Nah kata ulamanya ikhwan, dalam kamar mandi itu, yang ada tempat najisnya yang saya maksud ya, yang ada tempat najisnya itu hukumnya berzikir makruh dalamnya itu ikhwan. Makruh. Jadi setiap zikir-zikir yang sunnah, engkau taruh dalam hati aja. Ketika engkau bersin, kita baca apa ya pas bersin? Alhamdulillah kan ya. Itu sunnah tuh baca alhamdulillah pas bersin. Tapi kalau bersinnya di kamar mandi, baca alhamdulillah cukup di hati. Cukup di hati. Berpahala itu ya kawan. Itu. Kau baca alhamdulillah jadi makruh hukumnya nih. Bukannya haram. Ada pendapat yang bilang haram, Ibnu Munzir. Tapi mu'tamadnya itu makruh untuk baca zikir-zikir dalam kamar mandi. Berarti pas mau wudhu tadi, semua zikir-zikir yang berkaitan dengan wudhu pindahlah ke hati. Nah, kita baca jadi makruh akhirnya karena dalam kamar mandi. Wah kata dalam pembahasan fikihnya itu dibahas panjang lebar apakah dapat pahala atau enggak. Ada yang bilang enggak dapat pahala karena pahala zikir itu harus dengan lafaz. Yang di hati dapat pahala zikir umum, secara khususnya enggak ada. Tapi pendapat ulama, al-ba'd ya gue enggak apa-apa ya, dapat insyaallah. Ala kulli hal. Jadi untuk di kamar mandi Habib dibaca di hati aja. Karena kalau dikeraskan ada suaranya jadi makruh. Itu yang pertama. Tapi tetap aja kalau bisa wudhunya di tempat wudhu ikhwan. Jangan di kamar mandi. Ya kan, itu afdolnya gitu. Ada yang bilang wudhu di kamar mandi itu buat orang cepat lupa. Ada di kitab
Buyatul Mustarsyidin itu. Di antara akibatnya kalau orang wudunya di dalam kamar mandi, enggak di tempat wudu, kecuali kalau di rumahnya emang enggak ada tempat wudu. Mau enggak mau di kamar mandi itu masih muskilah. Enggak apa-apa. Tapi kalau ada tempat wudu disediakan, tapi tetap di wudu di kamar mandi, itu jadi biasanya orang tuh cepat lupa akhirnya. Ada maujud di kitab dalam kitab Buyatul Mustarsyidin. Baik. Nomor kedua, hukum bunuh binatang. Ceritanya mau bunuh binatang pakai bismillah dulu gitu ya, Habib ya. Bismillah. Boleh enggak? Mau bunuh kecoa? Bismillah. Nah, sekarang ini yang jadi pertanyaannya, apa hukum bunuh binatang ini? Begitu ya kawan. Kalau hukumnya bunuh binatang itu haram, bisa menjadi bismillahnya haram juga. Kayak tadi tuh, kayak mau minum khamar baca bismillah. Kalau hukum bunuh binatang ini makruh, maka bisa jadi bismillah menjadi makruh juga. Kalau hukum bunuh binatang ini menjadi mubah aja. Tapi kalau saatnya hukum bunuh binatang ini dianjurkan, bisa menjadi bismillah itu sunnah dengan patokan yang tadi itu. Jadi yang menjadi pertanyaannya, apa hukum bunuh binatang ini? Oke. Hukum bunuh binatang, pembahasan panjang lebar ikhwan di ilmu fikih. Gak semua binatang kita boleh bunuh. Dan gak semua binatang gak boleh bunuh. Nah, ada beberapa binatang yang memang kita dianjurkan membunuhnya. Namanya al-fawasiqul khams, 5 hewan yang fasik. Di antaranya ular, ya, skorpion itu. Kalajengking. Itu masuk ya cicak lah. Dalam cerita Nabi Ibrahim ya. Perihal cicak itu. Al-fawasiqul khams. Itu emang disunnahkan kita bunuhnya. Berarti baca bismillahnya sunnah juga. Sama. Tapi kalau hewan yang selain dari 5 itu mengganggu. Nah, ini dia ikhwan. Ini pembahasan panjang lebar di ilmu fikih. Mengganggu itu apa definisinya? Kalau mengganggu itu paling tidak menjadikan hewan ini boleh dibunuh. Karena alasan mengganggu, boleh dibunuh. Silahkan kau bunuh karena mengganggu. Tapi definisi mengganggu itu pembahasannya panjang di ilmu fikih kita. Ala kulli hal. Tapi kalau seandainya hewannya nggak ganggu, kita aja iseng bunuh dia, ini haram hukumnya. Haram hukumnya ikhwan. Jangankan seperti itu, maaf kata, hewan anjing aja yang najis mughalladhah, anjing itu kan ya. Itu ngebunuhnya kalau seandainya anjing itu nggak mengganggu dan nggak ada kasih madarat, justru dia kasih manfaat, itu bisa jadi haram kita bunuh si anjing itu. Padahal ini najis mughalladhah, Syuf. Jadi kalau hewan itu nggak berdampak negatif sama sekali, nggak mengganggu sama sekali, kita aja iseng ngebunuhnya, itu bisa jadi haram ngebunuhnya ya ikhwan. Soal Nabi. Ala kulli hal. Jadi hukumnya bismillah itu tergantung hukum membunuh hewan itu. Nah, oke, untuk yang fawasiqul khams tadi, 5 hewan yang fasik tadi kalau bahasanya itu apa namanya? Kan disunahkan kita bunuhnya ya. Itu bagus sekali kalau kita baca bismillah dulu sebelum membunuhnya. Kenapa? Karena sering terjadi. Apalagi ular. Ular. Kita bunuh ular, tahu-tahunya itu jin yang nyamar jadi ular. Itu bisa berdampak negatif. Si jin itu mati, ntar orang tuanya atau kerabatnya balas dendam yang ada. Pernah nggak dengar kayak gitu? Ada kan kayak gitu ya? Ada jin yang menyamar jadi ular. Makanya pas kita lihat ular, kalau di rumah kita ada ular, ada beberapa bacaan. Yang artinya begini kalau dalam bahasa Indonesianya. Wahai ular, jikalau engkau adalah makhluk jin, maka silahkan engkau pergi. Demi janjimu dengan Nabi Sulaiman. Kalau dia jin, dia paham itu. Bakal ngilang deh. Udah, nggak usah bunuh dia, bakal dia ngilang sendiri. Tapi kalau dia tetap di situ, berarti nggak paham dia. Ini hewan beneran nih, bukan jin nih. Silahkan engkau bunuh. Gitu. Itu bagus kalau untuk bunuh ular itu. Ngeri, kadang-kadang si jin itu biasanya jin kalau nyamar hewan, nyamar jadi ular. Jadi nggak sembarangan kita bunuh ular, yang ada akhirnya kita bunuh jin, dibalas sama keluarganya akhirnya. Alhamdulillah. Nah bagus sekali kita baca Bismillahirrahmanirrahim untuk melindungi daripada tipu daya apa muslihat ataupun perihal yang berkaitan dengan jin-jin tadi. Soal Nabi. Ya di akhir. Itulah mungkin ringkasannya Habib. Jadi intinya apa? Hukumnya baca bismillah pas bunuh hewan tergantung hukum bunuh hewannya itu apa. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, dan bisa jadi mubah, dan juga bisa jadi haram. Tergantung si hewan itu. Hewan itu banyak madarat kah? Atau ada manfaat kah? Atau tidak ada apa-apa, madarat atau manfaat. Begitu. Ringkasannya kalau hewan itu ada yang fawasiqul khams itu sunnah dibunuh. Hewan yang mengganggu boleh dibunuh. Hewan yang enggak mengganggu sama sekali, ada ulama bilang haram dibunuh. Ada yang bilang makruh dibunuh. Hukumnya bismillah sama kayak hukumnya tadi berarti. Ya khair. Tamam Habib. Jazakumullah khair. Tafadhal, ada lagi?
Nah, 3 soal ya. Nah, tafadhol. Nah, tafadhol. Ahlan wa sahlan. Bismillah, izin bertanya Habib, kalau tadi ada hukum sunnah kifayah dalam membaca basmalah, Iya. kalau fardunya apakah ada fardu kifayahnya Habib? Terima kasih. Siap, jazakumullah khair. Soal yang bagus. Nah, tadi kita jelaskan kan ada perihal fardu kifayah ya. Fardu kifayah kayak sholat jenazah contohnya. Di antara fardu kifayah juga sholat jamaah. Ada mazhab Syafi'iyah tuh. Mazhab Syafi'i itu hukum sholat jamaah apa? Fardu. Bukan cuma sunnah, tapi fardu kifayah sholat jamaah. Jadi kalau misalnya ada satu kampung, satu kota, nggak ada yang sholat jamaah sama sekali. Semua sholat tapi sendiri-sendiri. Itu dosa semua bisa jadi. Karena jamaah itu adalah fardu kifayah. Di beberapa mazhab seperti mazhab Hanafiyah atau Malikiyah itu jamaah menjadi sunnah muakkadah. Di mazhab Syafi'i itu fardu, tapi fardu kifayah. Di mazhab Hanabilah itu jamaah menjadi fardu ain. Orang wajib untuk sholat jamaah. Kalau nggak sholat jamaah, dosa, tapi sah sholatnya. Itu contoh-contoh ala kulli hal. Itu kan sebagian contoh fardu kifayah. Banyak lagi contoh-contohnya seperti belajar ilmu tertentu, ilmu-ilmu bukan ilmu syariat saja, ilmu umum. Harus ada dari kalangan muslimin orang yang belajar ilmu kedokteran, ilmu engineering. Itu fardu kifayah semua hukumnya ikhwan. Jadi kalau seandainya muslimin nggak ada yang belajar kedokteran sama sekali, dosa semua muslimin tuh. Walaupun itu ilmu umum, walaupun muslim harus andil dalam semua itu. Suatu fardu kifayah, kewajiban atas kita. Tapi fardu kifayah. Oke. Dalam kasus bismillah ini, apakah ada keadaan yang menjadi fardu kifayah? Nah ini yang dibahas oleh fuqaha kita di bab ini nggak ada. Hanya ada fardu ain saja. Justru yang dibahas di mana-mana itu fardu ain, fardu kifayah. Dan sunnah kifayah itu jarang sekali tersebutkan. Jarang sekali tersebutkan. Sunnah kifayah ada di kasus bismillahirrahmanirrahim. Dan sunnah kifayah ada juga di kasus nyembelih korban. Nyembelih korban pas Idul Adha nanti ya. Jadi kalau satu rumah tuh ada satu aja yang nyembelih korban, maka alhamdulillah dia dapat sunnah kifayah. Gugurlah kemakruhan dari satu rumah itu. Tapi kalau satu keluarga nggak ada yang buat korban, semua itu kena makruh. Kalau mereka mampu ya. Itu sunnah kifayah. Nah cuma di 2 hal ini sunnah kifayah dibahas biasanya di fikih. Di kasus bismillah sama kasus korban. Ada satu lagi di masalah hubungan suami istri. Bagus baca bismillah, itu sama juga sunnah kifayah. Kalau nggak ada yang baca bismillah, kena makruh semua 2 itu, suami istri itu. Tapi ada satu baca bismillah, sudah hilanglah makruhnya. Itulah keadaan-keadaan sunnah kifayah. Ya, tapi jadi nggak ada perihal apa namanya fardu kifayah dalam kasus bismillah di sini. Ya jelas ikhwan ya. Bismillah ala kulli hal. Insyaallah pertemuan akan datang masih membahas dalam muqaddimatul kitab. Kita akan baca alhamdulillahnya, kemudian shalawat Nabi SAW, kemudian amma ba'du, dan ada hadisnya itu kan, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim wa muslimah, baru entar rukun Islam, rukun iman, dan bab pertama, bab taharah, perihal air untuk bersuci. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allah Ta'ala taqabbalna ala ma fina. Yubarikna fi Rajab wa Sya'ban wa yubarikna Ramadan wa yu'alsina al-qiyam. Wa yahfadna min al-ma'asi wal atham wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.